Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Majelis ini majelis sallallahu alaihi wa alihi wasallam insyaallah menjadi majelis percontohan erat dan rekatnya ukhuwah di antara kita. Mudah-mudahan inilah menggambarkan keindonesiaan dan juga keislaman. Mengapa? Indonesia dan Islam tidak berbeda, pasti ingin ukhuwah terjaga. Tidak saling membenci, tidak saling mencaci maki, tidak menjelek-jelekkan siapapun. Maka majelis ini, para habaib, para ulama, semua kita dari berbagai daerah dihadirkan oleh Allah bersama dengan satu kecintaan, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena kita cinta Allah, cinta Rasulullah, maka semua kita saling mencintai karena Allah, dan semua kita juga cinta karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cinta kita kepada umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita jaga iman kita dan terus kita mohon Allah berikan kekuatan kita bisa beramal soleh, beramal kebajikan yang mengundang ridhonya Allah, dan kita jaga Al-Quran kita, maka insyaallah Allah akan ampuni kesalahan, Allah hapuskan kesalahan-kesalahan masa lalu kita, dan insya Allah Allah perbaiki keadaan kita. Ini sudah janji dari Allah dan pasti tidak mungkin tidak. Dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 2 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina amanu wa amilus salihat wa amanu bima nuzila ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim kaffaru anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Jaga dan membangun iman, terus beramal soleh, meyakini Al-Quran, maka insya Allah Allah hapuskan kesalahan-kesalahan yang lalu, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan perbaiki keadaan. Saya hanya ingin memberi satu contoh kisah nyata kawan saya yang beliau alami dalam masa yang luar biasa. Beliau ini punya kerjaan bagus, posisinya bagus. Setiap bulan penghasilannya nggak kurang dari 260 juta. Gede apa kecil?
Lumayan, masya Allah. Lumayan ya, kalau buat saya gede banget. 260 juta setiap bulan. Mobilnya cuma 16. Ya, kira-kira orang gedongan lah. Baik. Dengan pekerjaannya, dia nggak bisa meninggalkan dunia malam. Supaya lancar usahanya, mau nggak mau entertain. Kalau sudah entertain, mau nggak mau urusannya minuman keras, judi, dan juga ya, kayaknya udah tahu semua. Gak jauh-jauh dari itu. Gelisah, sholat si sholat, tapi kadang sehari cuma sekali atau 2 kali, itu juga udah cakep. Banyak yang ditinggalkan. Gelisah sampai suatu saat ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, temennya meninggal. Lalu ia ikut menguburkan. Belum hitungan hari, belum hitungan pekan, bulan, apalagi tahun, ternyata apa? Datang jenazah berikutnya yang ternyata temennya ini salah lubang. Harusnya punya orang dimasukkan di situ. Akhirnya yang punya hak menuntut, tolong pindahin, gali lagi. Terpaksa kawan kami ikut menggali, belum dalam hitungan jam. Apa yang terjadi? Ketika digali lagi kubur itu, ternyata sudah tercium bau sangit dan jenazahnya sudah gosong. Ini cerita nyata, ada. Makanya kita diajarin oleh Nabi, idza tasyahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba'. Kalau kita sedang tasyahud akhir dalam salat, berlindunglah kepada Allah dari 4. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Salah satunya berlindung dari siksa kubur. Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat keadaan jenazah seperti itu, nggak tega, langsung diurus lagi, minta izin, boleh nggak jenazah yang berikutnya lubang yang lain. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, peristiwa ini membuat kawan saya tersadarkan. Dia juga punya rasa takut, jangan-jangan besok kayak gitu juga nasibnya. Akhirnya dia tinggalkan tadi pekerjaan yang sudah memang jelas ada ribanya, pekerjaan yang punya penghasilan besar, tapi dia masih ada bercampur dengan yang syubhat dan haram, maka dia tinggalkan sama sekali. Awalnya keluarganya belum siap, tapi kelamaan alhamdulillah terima juga. Mulai dari mana? Dia perbaiki dirinya, membangun tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Huwal muhyi, huwal mumit. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Allah itu ada, Allah mengurus segala yang ada. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah yang mencipta dan mengatur alam ini semuanya. Dia kembali kepada Allah. Wa amilus salihat. Yang kedua, dia mulai perbaiki keadaannya. Dia tinggalkan keburukannya, dia lakukan amal saleh. Di antaranya apa? Dia mulai datang ke masjid, dia salat berjamaah di masjid, dia nikmati salatnya, salat fardunya, salat sunnahnya, dan dia mulai akrabi Al-Quran. Yang ketiga, dia makin akrab dengan Al-Quran. Alhamdulillah, kerjaan dia sudah tinggalkan, akhirnya sibuk ibadah, dia mulai belajar dan menghafal Al-Quran. Qadarullah, 2 tahun dia hafal 30 juz. Orangnya masih ada sekarang. Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini cerita nyata. Dia tinggalkan pekerjaannya, bagaimana dengan rezekinya? Kan Allah udah jamin rezekinya, bahwa Allah khairur raziqin, sebaik-baik pemberi rezeki. Maka ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah, benar, tadinya urusannya gampang-gampang aja, kemana-mana tinggal gesek doang, kasih pakai kartu kredit, enak gesek-gesek, tapi selalu ditagih, tagihan bertubi-tubi datang.
Dia sudah nggak punya pekerjaan. Tapi apa yang terjadi? Allah Maha tahu kebutuhan hambanya. Bank sudah menagih-nagih, meneror, minta segera dibayar. Akhirnya negosiasi 50% bisa dibayar, tapi dalam waktu singkat hanya beberapa hari saja. Dia nggak punya apa-apa. Angkat tangan mohon kepada Allah. Minta pertolongan Allah, bener aja. Nggak begitu lama, ada telepon, dia bunyi, ada temennya bilang, nih duit lu masih ada di gue. Duit yang mana? Dulu pernah titip, pernah kasih, katanya pernah dititipkan, kemudian dia bilang, enggak, itu bukan duit saya. Enggak, ini duit kamu, bener, halal, katanya. Berapa jumlahnya? Persis dengan angka yang harus dia bayarkan ke bank untuk menutup kartu kreditnya. Anaknya masuk sekolah, biayanya juga enggak murah. Enggak punya. Berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada penawaran pekerjaan. Dia mulai diterima, mengerjakan konsultasi pekerjaan, kemudian apa yang terjadi? Dibayar DP, DP-nya cukup untuk biaya anaknya sekolah. Dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa aslaha balahum. Janji Allah itu pasti. Keadaan kita ini akan diperbaiki, akan semakin nikmat, akan bahagia jika menjaga iman, membangun iman, beramal soleh, dan pegang teguh Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, dan pasti semua di dalamnya adalah kepastian-kepastian. Maka ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan majlis ini menjadi majlis pencerah untuk kita semuanya. Semakin semangat kita menjaga iman. Syekh selalu mengingatkan, kembali ke Allah, lari ke Allah, la ilaha illallah, jangan dustakan Allah, terus bersama dengan Allah, wa amilus shalihat, jangan bosan dan jangan berhenti untuk beramal saleh. Kemudian yang ketiga, ayo pegang teguh Al-Quran, yang di dalam Al-Quran pun kita diperintahkan mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.